Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan dialog, saya juga dengar pernyataan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Dan pada waktu pertemuan itu, saya kira sudah beredar rekamannya, Presiden menyampaikan yang dihadapi oleh bangsa ini. Satu mengenai COVID, dua mengenai ekonomi, ketiga mengenai hubungan pusat daerah. Ada beberapa penjara mengatakan, wah kita ini kalau begini terus ribut susah, lamban, bupati nggak ikut gubernur, gubernur nggak ikut, macam-macam lah ya, itu. Merasa KY lembaga paling tinggi, paling kuat, Mahkamah nggak yang paling kuasa, Mahkamah Agung, MK nggak, katanya MK yang paling kuasa, DPR bilang DPR paling kuasa, gitu. MK juga, semua merasa paling kuasa, gitu. Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana gitu. Mau kemana? Perlu dievaluasi. Ada juga yang mengatakan, wah kita perlunya cocok demokrasi terpimpin. Ada juga bicara begitu. Oke, Bung Plate sama-sama hadir di istana bertemu dengan Presiden Jokowi. Apakah memang ada tema pembicaraan soal amandemen konstitusi sih sebetulnya? Sama juga seperti yang disampaikan Pak Zul tadi, ya di situ jelas sekali kok Pak Zul juga menyampaikan bahwa tidak ada sama sekali pembicaraan terkait dengan amandemen konstitusi. Yang dibicarakan itu adalah tadi seperti yang disampaikan itu, ya masalah COVID, masalah perekonomian nasional, dampak dari COVID terhadap perekonomian nasional, masalah kecepatan mengambil keputusan di situasi darurat seperti ini, yang kita melihat bagaimana pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah efektif enggak pada saat menghadapi situasi seperti ini. Dan pada faktanya bahwa ada kegambangan, ada kesulitan di dalam kecepatan mengambil keputusan. Padahal keputusan itu begitu pentingnya, kecepatan mengambil keputusan itu begitu pentingnya di saat-saat darurat seperti ini. Tidak ada pembicaraan terkait dengan amandemen konstitusi. Tapi gini, Bung Plate, ada kata kuncinya juga. Ada yang berspekulasi 23 tahun sudah dijalankan reformasi dan saatnya dievaluasi. Itu apa pengertian? Itu kesimpulan menurutnya Pak Zul. Oh, kesimpulan. Pak Zul tidak menyampaikan itu pembicaraan di rapat di istana. Dia tidak mengatakan begitu. Yang dia sampaikan tadi menurut beliau itu. Ya, tapi bukan itu konteks pembicaraan di istana. Jadi apabila ada yang berspekulasi bahwa pembicaraan antara Bapak Presiden dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi plus PAN yang hadir sebagai sahabat baru kami di koalisi, ya, maka itu spekulasi. Spekulasi seperti itu di era demokrasi ini biasa-biasa saja kok. Nah, ada satu yang menjadi perhatian. Demokrasi kita ini perlu kita lihat dari sisi tata kelolanya agar bermanfaat. Juga agar tidak gampang menghadapi situasi-situasi khusus. Ya, seperti sekarang ini. Itulah evaluasi antara Presiden dan pimpinan partai politik. Baik. Bung Plate. Tapi saya mau minta tanggapan Bung Plate terhadap Bung Beni tadi yang mengatakan ada nggak sih sebetulnya wacana untuk perpanjangan masa jabatan Presiden, DPR, DPD menjadi 2027. Kalau Pak Beni punya pikiran seperti begitu, sah-sah juga versi Pak Beni. Tapi kami sendiri tidak pernah berbicara terkait dengan topik yang disampaikan Pak Beni. Memperpanjang masa jabatan Presiden, menunda pemilihan umum. Ya di era demokrasi boleh saja bicara seperti itu. Apalagi kalau itu berdampak elektoral. Barangkali menurut Pak Beni ya, ini isu yang menarik nih, biar dikenal oleh masyarakat. Partai Demokrat memperjuangkannya. Sayangnya itu tidak menjadi topik pembicaraan di partai koalisi pemerintah. Tidak. Karena partai koalisi pemerintah masih fokus menyelesaikan masalah negara, masalah rakyat saat ini. Yaitu mengatasi COVID-19 dan implikasi dari COVID-19 itu. Itulah fokusnya pemerintah saat ini. Tapi gini, posisi Partai Nasdem sendiri terhadap amandemen konstitusi gimana? Terhadap amandemen konstitusi, untuk Nasdem apabila ingin dilakukan amandemen, kita perlu melihat dulu ya apa kepentingan negara di situ. Yang kedua, apa kepentingan rakyat. Dan untuk mengetahui kepentingan rakyat perlu ada konsultasi rakyat. Berbagai mekanisme konsultasi dengan rakyat.
Dan amandemen Undang-Undang Dasar itu harus menjadi pengejawantahan dari keinginan, harapan, dan kepentingan rakyat. Oke. Bukan elit politik. Elit politik adalah alat untuk mengejawantakan kepentingan-kepentingan rakyat. Oke. Dan karenanya dia jangan elitis. Ini bukan masalah hukum belaka, ini masalah politik Hukum dasar. negara, ini konstitusi negara. Oke, baik. Kembali ke Bung Beni. Ini Anda ada punya kesimpulan bahwa perpanjangan sampai 2027 ini dari mana? Spekulasi, halusinasi, atau gimana? Wah, nggak ada dibicarakan kok. Ya, Pak Budiman, dalam demokrasi kita membutuhkan kejujuran. Oh, Kejujuran pemimpinnya. Jangan lain di mulut, lain tindakan. siapa Yang nih? kita pegang itu apa? Omongankah atau tindakan? Hmm? Ini yang paling penting bagi saya berkaitan dengan apa yang tadi Pak Budiman tanyakan. Apakah ada kejujuran pemerintah? Apakah ada kejujuran presiden? Kita akan lihat. Menurut saya bukan cerita, bukan bau yang tidak jelas asal usulnya di Senayan pada saat ini, bahwa bau ya tentang perubahan konstitusi untuk kepentingan menambah kekuasaan, dalam hal ini menunda pemilu presiden dan juga otomatis nanti menunda pileg, dan isu tentang menambah jabatan presiden 3 periode itu sudah menjadi bau yang semerbak. Baunya tuh gimana kok bau? Di Ini kan Senayan fakta ini. politik kok bau. Bau gimana maksudnya, Ben? Itu sudah jelas. Jadi tidak usah ditanyakan lagi apa ada atau tidak. Itu bukan halusinasi. Lo bau tuh Ya. gimana? Bau jadi fakta politik Hanya itu. bungkusnya tadi yang tadi saya bilang, ketua majelis saja belum apa-apa, masih kita bahas di Badan Pengkajian, sudah umumkan resmi. Datang lagi ke presiden. Coba bayangkan, itu yang saya bilang, ketua majelis ini menyesatkan Bapak Presiden. Ini kan berbahaya mengelola negara begini. Belum ada proses pembahasan dan keputusan di majelis, sudah diumumkan, sudah disampaikan kepada Bapak Presiden. Silakannya Bapak Presiden lagi, Pak Joni, Bapak Presiden lagi percaya, sehingga dia menyampaikan itu di dalam pidato resminya. Ini kan berbahaya sekali. Oke. Sehingga seolah itu yang tadi Mas saya Budiman. katakan, Mas perlulah Budiman. kejujuran ini. Pemimpin Boleh saya tambah apa yang sampaikan Pak Beni perlulah ya? kejujuran Ya. Oke. di dalam politik. Kejujuran terhadap rakyat ini penting. Oke. Jangan Ya. lain di ini. Lain kata. Penting Dan, itu. oke, baik. Bung Plate silakan. Ya, jadi gini, apa yang disampaikan oleh Pak Beni itu kan cara berpikir oposisi. Oposisi. Tapi bau yang dihasilkan dari istana adalah bau harum. Oh, Bahasa bau Jermannya harum. Herrlich Duften. Oke. Berbau harum. Kenapa dia berbau harum? Karena presiden sudah berulang kali mengatakan bahwa presiden taat konstitusi. Ya, perpanjangan masa jabatan presiden bukan agenda presiden. Oke. Itu Herrlich Duften. Itu bau harum. Bau harum. Itu kejujuran. Hmm. Itu keterus-terangan kepala negara, pemimpin pemerintahan. Pemimpin seperti inilah yang harus kita lihat, Oke. yang harus kita dukung. Apalagi saat ini presiden berulang-ulang kali menyampaikan, ya, masalah negara yang harus menjadi fokus utama adalah COVID dan implikasinya. Oke, Itulah oke. pemimpin, Ya. bukan yang mencari citra, bukan yang mengumbar janji-janji. Oke. Ya, bukan yang hanya bermain dengan kata-kata, gaya ekspresi, dan isu-isu. Tidak. Oke. Orang yang bekerja untuk negara, Oke. siang hari dan bahkan di waktu tidurnya pun memikirkan masalah negara. Oke, baik. Itu pemimpin, Pak. Baik. Ada perbedaan bau ya, bau harum di istana dan juga kemudian bau di MPR. Herrlich Duften, Tapi Mas. kita coba Kalau lihat pakai ya kata bagaimana. bau nggak enak di Indonesia, pakai bahasa Jerman aja. Iya, makanya, Harum, oke. Herrlich Duften. Oh, Elik Tuken. Oke, baik. Saya coba lihat bagaimana komposisi MPR-nya sekarang ya. Nah, ini kan menarik nih. Komposisi kursi MPR itu 711 ya. Dengan bergabungnya PAN ya. Itu berarti ada 471 ya kursi di pendukung pemerintah.
Lalu kemudian DPD, katakanlah DPD-nya belum bersikap meskipun Lanyala sudah mengatakan mendukung amandemen, itu ada 240 kursi ya. DPD dan Demokrat dan PKS, lalu kemudian anggota DP-nya 136. Artinya cukup kuat ya, dengan 471 itu untuk mengubah dan mensahkan Undang-Undang Dasar itu hanya kurang 3. Lalu ada juga grafis yang selanjutnya. Nah, soal bagaimana amandemen itu bisa dikerjakan, ini teoritik. Diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota MPR. Itu 237 itu cukup, sangat cukup. Lalu kemudian dan dihadiri sekitar 2/3 jumlah anggota MPR, 474. Berarti ada kurang 3 orang. Ya, 3 orang tinggal diambil dari DPD itu bisa. Dan untuk mendapatkan persetujuan hanya 50% plus 1 anggota MPR 356 orang. Ya, dan itu kemudian bisa dikerjakan. Bung Burhan, saya kembali Bung Burhan. Ini ada perbedaan nuansa yang ditangkap oleh Beni bahwa yang mengatakan adalah tidak satunya kata dan perbuatan dan menangkap bahwa amandemen konstitusi akan dikerjakan. Tapi pada sisi lain ada juga harum namanya ya, harum namanya di sana yang untuk kepentingan rakyat. Ini Anda baca gimana sebetulnya dalam dialektika politiknya? Saya menikmati perdebatan dua putra terbaik Flores kita ini. Iya. Tapi begini, saya terus terang ingin membaca politik bukan semata-mata apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Oke. Jadi read between the line. Dan dari sisi politik memang tidak bisa diabaikan, misalnya ketika muncul isu KLB Partai Demokrat, kemudian bergabungnya PAN ke partai koalisi. Jadi spekulasi-spekulasi yang mungkin oleh beberapa pihak dianggap sebagai sebuah halusinasi, tapi dalam politik tidak ada kata kebetulan. Jadi kalau kemudian muncul semacam analisis dari Bung Beni bahwa kemungkinan perpanjangan masa jabatan 2027 itu bukan sesuatu hal yang muskil. Apalagi secara politik sangat mungkin. Tadi saya sebut ya, partai pendukung Pak Jokowi ini banyak. Tapi suaranya cuma satu. Apa itu? Partai Pak Jokowi. Jadi partai pendukungnya kan banyak. Ada Nasdem, ada PD Perjuangan, ada Golkar. Tapi 2 tahun yang terakhir jadi adalah ikut aja fenomena one party rule. Satu partai, yaitu partai Pak Jokowi. Cuma dalam kasus amandemen itu berbeda kepentingan satu partai koalisi dengan partai yang lain. Dalam PPHN jelas. Dalam isu perpanjangan masa jabatan 3 periode juga jelas. Kalau misalnya ya masa jabatan diperpanjang tanpa harus 3 periode dengan alasan pandemi, juga terjadi perbedaan kepentingan subjektif dari masing-masing partai koalisi. Jadi pertarungannya adalah sejauh mana dinamika di internal koalisi pada akhirnya menentukan sikap presiden. Karena sikap presiden sendiri menurut saya juga ada perubahan, Mas Budiman. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa waktu lalu, pernyataan presiden sangat clean and clear. Dia mengatakan nggak usah ada amandemen terkait dengan GBHN karena akan memicu permintaan-permintaan yang liar. Itu pernyataan presiden sendiri. Betul. Jadi membuka kotak Pandora beberapa waktu lalu. Sekarang tetapi sidang pidato kenegaraan presiden tanggal 16 kemarin menunjukkan sikap presiden mulai lebih lunak. Meskipun tidak ada pernyataan apakah PPHN itu masuk melalui jalur amandemen Undang-Undang Dasar 45 ataukah cukup melalui undang-undang saja, artinya tanpa harus melalui perubahan Undang-Undang Dasar atau melalui TAP MPR. Enggak, belum ada penjelasan itu. Tetapi setidaknya sikap presiden jauh lebih lunak ketimbang pernyataan beliau beberapa waktu sebelumnya. Jadi dalam politik saya tidak membuka kata mustahil. Jadi kemungkinan ke arah sana ada, tetapi sangat ditentukan oleh dinamika di internal koalisi sendiri. Presiden Jokowi menurut saya tidak akan mungkin muncul pernyataan dari beliau untuk mengamandemen terkait dengan masa perpanjangan jabatan. Kecuali di internal partai koalisi secara terbuka menyatakan mendukung ke arah sana. Oke, baik. Saya akan menanyakan lagi kepada Bivitri Susanti. Bib, dengan 471 anggota DPR itu sangat kuat ya, sangat kuat ya. Tapi kemudian apakah itu juga bisa dimanfaatkan kemudian untuk membuka ruang perpanjangan masa jabatan selama 3 tahun dan kemudian itu berkonsekuensi dengan mundurnya pemilu ke 2027 apapun alasan
Apakah alasannya ibu kota negara, apakah alasannya soal pandemi, tapi analisis Bibip setelah jeda berikut ini.